Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Saya bekerja sebagai GTT di SD Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya ingin memberi saran kepada pemerintah yang juga mengasih solusi. Tidak hanya memberi saran, tetapi juga memberi solusi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Wakil DPR, serta semua anggota DPR yang terhormat, dan saya harapkan hati nuraninya Anda semua. Saya mohon kepada para anggota DPR yang terhormat untuk menunda gedung DPR yang baru, karena di sekitar saya ada sekolah yang rusak, atapnya rusak, temboknya hancur, kacanya tidak ada pada pecah, hanya memakai kaca yang terbuat dari papan. Saya mohon kepada pemerintah NKRI, khususnya anggota DPR yang terhormat, membangun gedung DPR yang baru boleh saja, tetapi lebih baik membangun sarana pendidikan dulu yang rusak, karena pendidikan sangat mendukung kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena di Jawa Timur juga ada gedung sekolah yang rusak, yang hancur sampai menimpa anak didiknya yang jadi korban luka-luka parah. Saya mohon anggota DPR untuk menunda pembangunannya, karena lebih baik membangun gedung sarana pendidikan. Kepada para ketua lembaga tinggi negara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seperti para kepala atau ketua penegak hukum di NKRI, Kapolri, Panglima TNI, Ketua MK, Ketua MA, Kejati, Ketua ICW, Ketua KPK, dan seluruh anggota lembaga instansi negara dan semua lembaga tinggi negara yang belum saya sebutkan satu persatu. Saya ingin memberikan saran tentang hukum korupsi di Indonesia agar dipertimbangkan, difikirkan, ditetapkan, dan diputuskan. Yang pertama, korupsi 1.000 sampai 1 juta dihukum penjara 1 tahun. Yang kedua, korupsi 1 juta lebih sampai 10 juta dihukum penjara 10 tahun. Yang ketiga, korupsi 10 juta lebih sampai 100 juta dihukum penjara 30 tahun. Yang keempat, korupsi 100 juta lebih sampai 1 miliar dihukum penjara 50 tahun. Dan yang terakhir, yang kelima, korupsi 1 miliar lebih sampai 1 triliun dihukum seumur hidup sampai mati. Kelima aturan hukum di atas harus ditegakkan dan dilaksanakan tanpa adanya remisi, PK, atau amnesti. Saya mohon kepada pemerintah NKRI agar hukum korupsi tersebut dapat difikirkan, dipertimbangkan, dan diputuskan, serta ditetapkan untuk dijadikan undang-undang korupsi. Bagi mereka, para anggota DPR yang terhormat, tidak setuju itu wajar, karena namanya manusia, pasti ada yang tidak setuju. Tetapi kenapa mereka tidak setuju? Mungkin karena mereka ada yang bingung, pusing, ragu-ragu, takut. Mungkin ada masalah dengan keluarga atau atasannya. Tapi yang jelas, bagi mereka yang tidak setuju dengan hukum korupsi ini, yang saya sarankan ada 5, itu wajar saja, karena mereka sebenarnya intinya mereka ingin korupsi.
hukum korupsi itu ditegakkan, insya Allah, dan pasti hukum dan para korupsi di Indonesia itu berkurang, bahkan takut, tidak berani lagi korupsi. Saya siap dihukum penjara 1 tahun kalau saya di SD korupsi 1.000 sampai 1 juta. Saya siap dihukum penjara 1 tahun. Kenapa mereka korupsi? Para anggota DPR serta pemerintahan NKRI ini, padahal mereka uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tetapi korupsi. Kenapa? Karena mereka itu hanya mementingkan pendidikan formalitas intelektual seperti S1, S2, S3. Mereka pintar tetapi korupsi. Karena apa? Karena pendidikan akhlaknya kurang, khususnya pendidikan agama. Agama apa saja. Kalau setiap individu itu mempunyai pendidikan agama yang bagus, maka akhlaknya akan bagus pula. Jadi untuk pemerintah NKRI saya sarankan untuk di bidang pendidikan itu, pendidikan agama itu ditambah seminggu jangan 3 jam tetapi 4 jam, agar pendidikan akhlak itu terdidik dari sejak dini. Masalah lain yang sangat kita bicarakan adalah tentang NII. Barang siapa yang mendirikan negara di atas negara, entah itu sekelompok orang atau sekelompok organisasi, maka ia adalah pemberontak, dan kita harus melawan dan menentang mereka yang mau mendirikan negara di atas NKRI ini. Banyak dari mereka para donatur yang di luar agama memberikan bantuan kepada mereka yang ingin bertindak radikal kepada pemerintah, padahal mereka para donatur belum tentu seagama dengan kita. Mereka hanya ingin mengadu domba antar agama, bahkan seagama, untuk berbuat radikal. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan mudah terprovokasi dengan orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama. Pendidikan yang penting adalah pendidikan dari keluarga, masyarakat. Pendidikan keluarga ini sangat penting untuk mendidik agar anggota keluarga ini jangan mudah terprovokasi. Dan kepada pemerintah NKRI agar bertindak tegas untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dari lingkungan paling sederhana seperti keluarga, masyarakat, sampai ke pemerintahan. Intinya waspada, jangan mudah terprovokasi. Terima kasih. Thank you, syukron. Jazakumullah khairan kasir. Matur suwun. Suwun. Nuhun. Thank you. Sheshe. Gracia. Arigato. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.